إلى أداة الشيخ إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridha qulubi atini muhabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati Bapak Ibu, Ikhwan wal akhwat rahimahullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia yang terus menerus diberikannya kepada kita dengan tiada henti-hentinya, terutama nikmatnya yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat mengenal dan berbakti kepadanya. Kemudian tanpa kita aturkan salam dan salam kepada penghulu para nabi dan rasul, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalannya yang baik dan petunjuk. Begitu pula salam dan salam semoga tercurah bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh awliyanya, dan seluruh umatnya yang tunduk dan setia melaksanakan sunnahnya hingga akhir masa. Hadirin para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum acara menakib Syaikhul Qadir Jailani Islam mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa untuk guru agung kita, Paman yang sangat kita cintai, yang sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau ditempatkan di sisinya, dan semoga pula karomah beliau terus mengalir kepada kita semua murid-muridnya. Begitu pula bagi seluruh keluarga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan dan namanya. Diberkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu pula untuk pimpinan negara dan para wakil-wakilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya, dan semoga pula negara kita selalu dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga untuk sahibul hajat Ibu Hajah Indah Faridah, kiranya beliau sekeluarga selalu diberikan taufik dan hidayahnya, diberikan kesehatan dan selalu dijauhi dari bala dunia maupun akhirat, dan selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga para ikhwan dan akhwat yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir pada malam ini, juga yang sedang berusaha berniaga dan bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan kesehatan serta dimudahkan rezekinya yang halal, diberikan bimbingan, ditingkatkan ibadah dan zikirnya, senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita khususkan untuk arwah almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga segala amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya semua dosa-dosanya dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk arwah almarhum dan almarhumah Haji Ismail bin Haji Kandari, Haji Masnah binti Marim, Haji Yusa Ismail bin Haji Ismail, Yang Sari bin Haji Ismail, Haji Salahuddin bin Haji Anwar, Haji Quraisin binti Haji Yusuf, Haji Ariana Sofia binti Haji Salahuddin, Yusuf Ishaq bin Haji Salahuddin, Haji Soleh Salahuddin bin Haji Salahuddin, Bika'dah bin Haji Yusuf Ishaq. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum bisafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita khususkan untuk yang mempunyai hajat, semoga hajat dan cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Siti Fatimah Aisyahul Fadilah Tulis Sa'adah binti Haji Suratman. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Adapun susunan acara manaqib pada hari Minggu malam Senin tanggal 19 Desember 2021 bertempat di Masjid Darul Fadli adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Haji Amrullah Zainuri. Ketiga, pembacaan takbir yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Sa'ad Asnawi SH. Keempat, pembacaan tawasul yang akan dipimpin oleh Saudara Arif Muhammad Jen. Kelima, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Pembahasan Surat yang akan dibacakan oleh Ustaz Resi Remanu. Enam, dakwah atau tablik Islam yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Dili Sonali. Ketujuh, pembacaan surat Yasin yang dipimpin oleh Bapak Haji Surahman. 8, pengumuman dan kesembilan penutup. Marilah kita mulai manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Haji Amrullah Zainuri dan dilanjutkan oleh para petugas yang lainnya. Kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar mengikuti acara manaqib ini dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang membicarakan hal-hal yang lain kecuali hadir kepada Allah atau berzikir khafi. Kepada para petugas, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وكانوا
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن هم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nurdin Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu yang bersemayam di Patapan Suralaya Kejumaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid, pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah mengaturkan dengan tulus ikhlas berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sebatasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadiran ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terbaur oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, atau badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan riya, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh. Hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka dari fakir miskin itu bukanlah kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mahfumnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama
dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajib kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, Sina lobor dina liang jarum, ulah seret di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kemah roh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, apik, irit, dan pemilih dalam segala jalan yang tempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna atau cagur badur. Tiada lain amalan kita, tarekat qadiriyah naqsabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebajikan zahir batin, menjauhkan segala kejahatan zahir batin yang berkalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryaraya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli. Pertanda Kiai Haji Ahmad Syekh Wafa Tajwid Masa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. 1. Jangan membenci ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan meninggalkan tempat jika tersinggung. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Nasa guru almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in sayyidina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wa mursalin wa lil malaikatil muqarrabin wal qarabiyyin wa
والصحابة والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء وما تناصر بينهما إلى يوم الدين سيئا بينهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيئا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين والتفسير المحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمات من مشارق الأرض ومغربها ومن أمرها إلى شمالها سيئا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية والنقشبندية وجميع أهل تركي خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم وتبيان من الشيخ مولانا محي عبد القادر جيلاني قدس الله سره وسيد الشيخ عبد القاسم جنيد البغداد وسيد الشيخ معروف الكردي وسيد الشيخ سيري صبري وسيد الشيخ حبيب الأجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيد الشيخ جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الحمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البستاني وسيد الشيخ صحبه النقشبندي وحضرة إمام رباني وحضرة شيخنا المكرم سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد رضي الله عنه وشيخنا المكرم سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاة رضي الله عنه وأصوله وفروعه وأهل سنته وسلفه الأمين سيد الله الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من ولد آدم عليه السلام إلا يوم القيامة سيئا لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القاب وتنفرج به الكرب وتقضى ويفتنا به الروي وحسن الخواتم واستسقى ومن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقاب وتنفرج به الكراب وتقضى ويفتنا به الروي وحسن الخواتم واستسقى ومن بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقاب وتنفرج به الكراب وتقضى ويفتنا به الروي وحسن الخواتم واستسقى ومن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah
la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Semoga dengan diperingati membacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jilani, senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada Syekhul Hajah, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu diberi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani di antaranya Mangkobah ke-35, Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk gurunya. Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Ahmad Kanji sedang mengambil air wudu. Terlintas dalam hatinya bahwa tarekat Syekh Abdul Qadir itu lebih disukai daripada tarekat-tarekat lainnya. Gurunya yaitu Syekh Abi Ishaq Maghribi mengetahui pula apa yang terlintas dalam hati muridnya. Lalu beliau bertanya, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Dijawab oleh Syekh Ahmad Kanji, saya tidak tahu. Lalu gurunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 sifat-sifat kemuliaan. Kalau lautan dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya, manusia, malaikat, dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu menuliskan sifat-sifat jati diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari gurunya itu, ia semakin bertambah mahabbah kecintaannya kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, salah satu harapanku, jangan dahulu aku meninggal dunia sebelum aku dapat mendalami dan mengamalkan tarekatnya. Kemudian dengan kemauan yang keras berangkatlah ia menuju kota Baghdad. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Ajmir, di bawah gunung mengalir sungai. Lalu ia mengambil air wudu untuk bersembahyang serta beristirahat di tempat itu. Angin bertiup sepoi-sepoi basah mengipasi badan yang letih hingga ia terlena dan tertidur dengan nyenyaknya. Di dalam keadaan tidur, ia bermimpi dikunjungi Syekh Abdul Qadir. Beliau membawa mahkota merah dan sorban hijau. Syekh Ahmad Kanji berdiri menghormati kedatangan beliau. Mari ke sini lebih dekat lagi,
kata beliau sambil mengenakan mahkota merah dan sorban hijau di atas kepala si Ahmad Kanji, dan berkata, wahai Ahmad Kanji, sekarang kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dan menjadi rijalullah atau pahlawan Allah. Lalu beliau menghilang dan bangunlah Syekh Ahmad Kanji dari tidurnya. Mahkota dan sorban sudah melekat terpakai di atas kepalanya. Lalu ia bersujud syukur atas nikmat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya sambil melihatkan mahkota merah dan sorban hijau, hadiah pelantikan dari Syekh Abdul Qadir, dan menceritakan tentang peristiwa yang telah dialaminya. Gurunya berkata, wahai Ahmad Kanji, mahkota dan sorban itu adalah suatu hirqah, kemuliaan dan keberkahan bagimu, dan kamu sangat dikasihi Syekh Abdul Qadir. Sekarang berdirilah tegak dan kamu telah menjadi wali yang utama. Dengan mengharap keberkahannya, Syekh Abi Ishaq Maghribi memakai mahkota dan sorban itu di kepalanya, lalu diserahkan kembali kepada Syekh Ahmad Kanji. Allah mansur akhirwan wa middana dan rizqul waqti wa makan. Ila harzukanil awliya wa qutashyatul rubani wal qasusuma bismabul qadir jilani. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'il qadiril mustafa tahhir qulubana min kulli wasfi yu'iduna amru syahadatika muhabbatika amitna ala sunnati wal jamaah wa salli biha sudurana wa yasir biha umurana wa farid biha humumana wa aqsir biha humumana واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا وقصر بها حوباتنا وانصر بها حجاتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعتك المنتسبين بمبادئ المقتدين بهذه وشراطه وتعمل بها عن سنتي ولا تحرمنا قتل شفاعتي وسنة في ذنوبه وتغفر للمحجلين واشياء شربين وشربين يا أرحم الراحمين واعتصموا بحبل واعتصموا وصلوا على خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu hadiri, Allahu hadiri. Allahumma
سعيد علي ولا معي اللهم إني وهو بكل شيء إلهي أنا مقصودي وندرك من بنعتني محبة إخوانك. Hadirin Bapak Ibu Pak Dewan yang berbahagia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk segera yang bertanya Ikhwan Banyumas Bensewu Allah menakib tarik semangat yang sambil dengan ibunya. Ibunya apa teman? Sebelum sedikit saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, karena selama COVID ini kita nggak bisa bersifat silaturahmi ke pondok pesantren Surya Pusat. Ibu Bapak kira-kira sudah kangen belum sih? Menurut saya, yang Ustaz, ya Bu, pengen nggak? Pengen. Silaturahmi mana? Yang belakangan ini bersibuk ibu-ibu sudah banyak yang menanyakan kapan cepatnya kita berangkat ke Surya lagi. Yang dalam keadaan seperti ini saya lebih mau menjawabnya. Apa itu dengar COVID terus ya? Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan cara ibu-ibu ingin ziarah silaturahmi ke pondok pesantren Surya Pusat. Ini saya buka demikian sekalian yang akan saya sampaikan ini tidak banyak, tapi mengikuti apa yang disebut dalam bahasa Arabnya itbaq, mengikuti ibadahnya Rasulullah maupun ibadah mengasah yaitu bulan kita merasa. Bapak Ibu sekalian berjuang Allah dan mintaan Allah. Sekali kita bersyukur amal yang diwajibkan kepada kita semua sampai saat ini masih dikerjakan. Sebisanya baik sunat-sunatnya kita kerjakan, walaupun kita akui banyak kekurangannya dan belum juga sempurna kita laksanakan. Dan kita tetap patuh dan ikhlas ikut dengan apa yang dituntunkan oleh Muhammad Abah, seperti sholat maghrib kita baca kunut, sholat Jumat kita membaca kunut, sholat Isya baca Isya kita sholat sunat baca Isya sambil duduk dan dilanjutkan dengan zikir. Selanjutnya kita kerjakan sholat sunat tidak ibadah, dilanjutkan dengan khotamah. Ketika abah-abah imam khotamah masing-masing ini berarti kita masih punya khotamah ya, Bu ya. Ya nanti kalau subuh sempat dibayar. Demikian juga sholat malamnya. Nah, mudah-mudahan ini ada bersama mandi tobat dulu, baru sholat yang lainnya. Terutama sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini Bapak Ibu sekalian banyak atau tinggal mikir kayak ibu nih, bahwa saya malas kalau malam. Nah ini tuntunan yang sahabat, ada tuntunan kita sholat. Jadi
mandi malam di jam 2 dengan doa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau diambil nih menjelang semua kawan tahun berdiri ya, kemudian apa sekali. Lalu siram badannya bur. Selesai, baru kita menggunakan sosok sunnah yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pengajian menyampaikan pada kita murid-muridnya. Kita datang ke Suria Raya, yang saya katakan tadi, ziarah dan silaturahmi. Ziarah ke makam Abah Sepuh dan sekarang ke makam Abah Anu. Nah, kalau dulu Abah masih hidup, kita ke Surabaya, pamit pulang, ditanya dulu sama Abah atas ziarah ke Abah Sepuh. Nah, ini kebanyakan orang ini suka lupa. Rupanya belum. Kalau belum, kalau udah atas. Jadi diperintahkan dulu jalan ke Abah Sepuh. Sekarang dalam kurungan ini sudah 2, di mana Abah Sepuh dengan Wadah Anu. Ini dipahami oleh ibu sekalian. Kenapa ibu-ibu kita semuanya ngajak ke Surabaya? Kita malam mendengar ada pondok pesantren ini mau ke apa? Wali Songo ibu ya, mau ke Kutub apa lagi? Utara. Sementara pada waktu ibu Allah hidup, mereka luas saja nggak tahu dengan Surabaya. Nah ini makam para wali yang nggak ada saja berbondong-bondong ibu bapak itu yang ada di pengajian mau ke biar ke wali. Ada wali yang masih hidup pada waktu itu nggak ada yang tahu, nggak mau ziarah ke pondok pesantren Surya Abah. Dan ada kita semua hewan-hewannya agar bisa dan paham dan mengerti kita sudah berami dan berziarah ke Surya Pusat ya, Pusat. Nah, apa tuh mengatakan kalau kita pamit mau pulang, misalnya kita tinggal di Lampung, Pak. Balik ngomong sudah ya, beliau bilang tak kamu apa kata Abah? Kamu mau bukannya maunya bahasa Sunda, bukan pulang, kamu memang hadir pulang aja. Nah, jadi bapak ibu sana harus tahu pentingnya kita Surabaya itu sama dengan bapak ibu ini punya orang tua di Jawa Timur. Yang dari Jakarta misalnya, ada yang di Medan, sebulan 2 bulan sampai setahun, kangen gak sih? Ketemu orang tua yang masih hidup, Mbak? Kangen ya? Kangen kan ya? Pengen apa? Pengen ketemu, ya enggak? Nanti kata pengasah apa? Kita pamit mau pulang kamu ya? Kamu mah kita tahu, wih maka dia ya. Orang tua di sini gitu kan? Di Sudan, nah, itu hebatnya benar. Jadi kita bukan dianggap murid aja, tapi sudah dianggap seperti anak, ya kan? Jadi kalau pulang mau pulang kampung, kata bersama, wih makan ini, maunya ke Surabaya, di sini bapak dan ibu, ya kan? Dari kita ibu ini, untuk kita paham ya, bapak sekalian. Jadi apa yang saya dapat setelah masih gagah bolak balik ke Surabaya karena masih murah,
ngomong aja seperti kata keluarga Allah. Paling kalau di sini mau barang-barang minta itu ya, yang datang minta ini abang. Udahlah seperti barang-barang beli aja, goyang-goyangin putih ya. Apa nggak? Paham nggak bu? Paham nggak? Apa yang namanya suku sana maksudnya? Putih aja gitu. Kalau kita banyak apa? Beli ya udah belum rontok antum matanya. Goyangin, kan rontok ya, baru itu. Udah pengutin aja gitu, nggak usah susah-susah, ya. Nah inilah yang menanyakan kapan kita mau sana, berarti kangen ya udah. Karena sesuai dengan beliau di rumah sahabat beliau menyampaikan yang pernah saya sampaikan. Di belakangnya mengatakan ulah pokok peninggalan Allah. Eta pondoknya katanya, pondoknya, masjidnya, terutama uminya dan keluarga besar yang lainnya. Paham nggak Pak Bu? Itulah. Jadi Abang Mursalkan jangan lupa, yang penting kesana kita bersilaturahmi dan ziarah, terutama yang masih hidup sekarang bumi dengan keluarga yang lain. Ini perlu oleh ibu dipahami. Kalau memang sudah kuat betul, kayaknya pengen langsung berangkat ke sana. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Segala sesuatu itu kita ibadah itu guru. Seperti doa sholat, duduk, yang tadi saya katakan, badan, sisa. Karena ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Belum lagi pada waktu kita subuh, ya, subuh juga, kembali duduk. Nah selanjutnya sedikit juga ada yang saya kutip. Mungkin ibu-ibu mungkin kalau sekalian ini harusnya barangkali kalau keadaan ini sudah pada berangkat ke haji ya. Sedangkan banyak utang-utang sekarang aku sudah di anak Arif tentang yang berat atau benar kan. Nah ini pesan yang langsung sama untuk yang haji ini ya, termasuk kita mungkin yang sudah ya, sudah haji. Pesan apa sebenarnya apa? Hari ke haji teh kuiti haji, masuk ke kampung atau ke negeri kita sendiri atau di mana tempat tawafnya sudah tinggalkan di Makkah. Tahu? Tawafnya jangan ditinggalkan di atau masalah. Jadi tawaf itu harus sampai pulang ke Indonesia juga sudah jadi. Tawafnya harus jalan terus ya. Tahu kan? Mau ditanamin, ya ini itu ya. Jadi kalau sudah pulang, maksudnya ke Indonesia, tawaf jalan terus ke Makkah. Apa jangan ditinggalkan di Makkah, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada yang belum ke haji atau berangkat ke haji, nanti jangan bisa tawaf. Mengucapkan yang sudah dituntunkan itu. Pulang ke sana, langsung ke sahabat, ulang ditinggalkan tawafnya tadi Mekah. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya ini jauh-jauh dari masjid ini. Ada pakai mobil, pakai motor. Sudah kedua kita ini alhamdulillah jauh betul ya. Nah, untuk mengingatkan kepada kita semuanya, apa kata masalah kalau dalam ibadah ini? Kan suara-suara kan ogah-ogahan dan malu-malu ya. Allah bilang apa? Nah, hari buka dompet emas mah udah dipakai ibadah. Tahu nggak? Dompet berapa dompet? Ya bu, dompet itu dompet apa? Yang
yang udah sepuh-sepuh saya ini yang udah tua lagi pakai tuntut kan ya Bu ya. Tapi makanya kan mangkat apa? Katalah hari udah mangkat emas teh apa namanya? Udah lah dipakai gimana? Wah setelah ya saya dengar seperti itu terang-terang kalau sepuh-sepuh yang harus ya. Harapannya itu kita kan ada yang punya mobil bagus, motor bagus ya. Itu rupanya ditantuin oleh apa itu punya mobil, punya motor, apalagi ya alat penyerahan yang hebat-hebat, konten bahannya males gitu ya, apalagi datang yang menakib, suka-suka nggak datang dia. Jadi kalau masalah kita semua ini punya kendaraan yang apa? Kalau dilihat lagi memang tongkat emas, aduh namanya emas. Setuil juga sebenarnya mahal ya. Mobil juga begitu. Ada yang sekian juta, ada yang anunya nggak bagus kan ya. Jadi nggak salah sebenarnya seperti itu. Ada buat kendaraan atau ada buat kendaraan tongkat emas berpakai ibadah kan ya. Kemudian saya dengan apa namanya alat transport kita yang bagus. Dan beliau menyampaikan demikian kepada teman-temannya. Mudah-mudahan itbaq kita kesuai ini apa yang disampaikan oleh beliau tidak akan putus. Yang terakhir ini beliau beramalan sebelum meninggal. Alhamdulillah sampai saat ini juga kita baca dan kita amalkan. Yaitu doa yang hanya sepotong berbunyi waqtasimu. Apa yang terus Pak? Waqtasimu bihablillah waqtasimu. Ayatnya memang kan hanya ya kalau baca Pak Amrul kan kemarin itu sudah berapa ayat. Tapi jangan berikan orang punya sahabat untuk simpan di doa-doa mana saja, hanya itu saja. Waqtasimu. Jadi jangan lupakan bagi kita semuanya. Semua sahabat sudah nggak ada. Kalau kata Rasulullah Abidin ke sana, tadi disampaikan kepada semua ikhwan akhwat apa yang kata Abah, sholat-sholat sunnahnya, amalia yang lainnya, supaya jangan sampai dilalaikan, termasuk doa-doa yang Allah berikan. Apa kata-katanya? Masa Inggrisnya karunia sama-sama. Apa tadi? Kasihan kepada beliau yang sudah berpulang. Ya, apa boleh tinggalkan yang mudah kita laksanakan. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, rumit yang disampaikan ini mengenai ittiba. Jadi ittiba ini ada ittiba Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah kita ikut. Yang diajarkan oleh guru para sahabat pun yang dipraktekkan oleh beliau tidak ikut. Ya, kalau ada yang menanyakan, apa sih Ibn Surah ini pada isanya duduk tidak ittiba dengan suaranya. Bahkan di begitu pertanyaan hingga di isin tulis itu sudah masuk ada penjelasan kenapa duduk. Jadi itu yang dilakukan oleh pengusaha sepuh Bapak Anom, ada penjelasan di dalam isin tulis itu. Maupun menjadi juga mempunyai masalah. Sekarang kita ikut apa yang dipegang oleh guru. Nah ini saja saya sampaikan sebelum ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga kita semua akan mendapatkan rahmat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan karomah Syekh Abdul Qadir bin Muhammad dan Syekh Ahmad Syaifullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Syai'in ma'alan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'alan Hadirin Bapak Ibu Dewan Muhammad Rahmatullah, demikianlah acara manaqib Sya'bul Qadir Jailani ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar tambah manfaat dan masalahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita tutup acara manaqib kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam.